sahabat sebelum mereka bangun dari tidur mereka, yang mereka impikan adalah bagaimana caranya supaya saya bisa membahagiakan hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diinginkan oleh sahabat, sehingga salah seorang di antara mereka di dalam sahih dikatakan bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" Kapan terjadinya hari kiamat? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam terkejut dengan ucapan tersebut, karena hari kiamat adalah hari-hari yang besar, hari yang agung, hari yang menakutkan. Seseorang yang datang daripada pedalaman bertanya kepada Nabi, kapan terjadinya hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Ma a'adatta laha. Apa yang kau siapkan untuk menuju hari kiamat? Dia mengatakan, saya tidak menyiapkan banyaknya salat saya, banyaknya puasa saya, banyaknya sedekah saya, tapi saya senantiasa mencintai Allah dan Rasulnya. Maka mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan kepada sembarang orang. Terkadang seseorang mengaku cinta kepada Nabi, akan tetapi akhlak, adab kepada al-jinab an-nabawi tidak ada. Berani berucap bahawa Nabi Muhammad bermuka masam, berani berucap bahawa Nabi Muhammad tidak dijamin syurga, berani berucap bahawa Nabi Muhammad begini dan begitu. Na'udzubillah min dzalik. Kalaupun ada ayatnya di dalam Al-Quran, segala sesuatu meskipun berdalil akan tetapi disampaikan kepada orang yang tidak tepat, hasilnya tidak tepat. Seseorang mengatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran Allah katakan abasa wa tawalla. Nabi Muhammad saja bermuka masam, dia katakan. Dan dia katakan ada dalilnya dalam Al-Quran. Ya akhi, apa yang dilakukan oleh para anbiya bukan berarti mereka ingin melakukannya, akan tetapi terkadang apa yang mereka lakukan hanyalah sebatas contoh bagi umat. Ketika mereka melakukan kesalahan, ada yang dicontoh untuk bisa kembali. Makanya Allah ceritakan Nabi Zakaria, apa yang berlaku kepada Nabi tersebut. Nabi Ibrahim, apa yang berlaku kepada Nabi tersebut. Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Mereka mengatakan, qad balaghani al-kibaru wa imra'ati 'aqir. Ya Allah, saya sudah cukup tua, istri saya mandul, tidak mungkin punya anak, tapi kenapa engkau berikan kepada kami anak? Lalu sebagian orang akan berkata, berarti Nabi juga imannya tidak full, yakinnya sama Allah tidak begitu yakin. Buktinya di dalam Al-Quran, Nabi tersebut berkomentar, ya Allah, saya ini sudah begitu tua dan istri saya mandul. Apakah sekelas Nabi tidak yakin dengan keinginan Allah? Apakah mereka tidak faham tentang firman Allah, kun fayakun? Apa yang berlaku kepada para anbiya di dalam Al-Quran hanya sebatas contoh kepada kita yang memang kurang keimanan kita, kurang keyakinan kita kepada Allah. Makanya ad-dinu asasuhul hujjah. Agama ini asasnya adalah ilmu, dalil. Bukan sembarang orang, setiap orang bisa mengajarkan kepada orang lain tanpa ada dalil, tidak bisa. Makanya ad-din asasuhul hujjah. Sebagian orang akan berkomentar tentang Al-Quran sementara dia tidak faham ilmu Al-Quran, maka daruratnya lebih banyak, madaratnya lebih banyak dibanding manfaatnya. Madaratnya lebih banyak dibanding manfaatnya. Maka seseorang akan berkata bahawa sekelas Nabi saja imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak full. Buktinya ketika diberikan anak, komentarnya begitu. Saya sudah tua, istri saya mandul, mana bisa saya punya anak? Bukan berarti bahawa para nabi itu mereka tidak punya iman, akan tetapi contoh kepada kita, karena keberadaan mereka adalah uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah, bukan hanya sekedar qudwah. Dalam bahasa Arab orang yang diikuti adalah qudwah, tapi nabi-nabinya Allah dan khususnya Nabi Muhammad adalah uswah di dalam segala hal. Bukti nyata di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah salat zuhur. Dalam riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat asar, yang harusnya salat asar berapa rakaat? 4 rakaat. Nabi setelah selesai 2 rakaat, Nabi mengucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu salah seorang di antara sahabat bertanya kepada Nabi, "Aqusiratis salatu am nasita ya Rasulullah?" Salatnya diqasar atau engkau lupa ya Rasulullah? Karena umumnya kalau orang yang salat kurang dari rakaat yang seharusnya, kalau tidak salatnya diqasar, si imam atau yang orang salat tersebut lupa sehingga dia mengurangi rakaat salatnya. Itu umumnya manusia. Maka ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, apakah salatnya diqasar atau engkau lupa ya Rasulullah?
Apa jawaban Nabi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya solatnya tidak diqasar, lam tuqsar. Solatnya tidak qasar, walam ansa, kata Rasulullah, dan saya tidak lupa. Solatnya tidak diqasar dan sayanya tidak lupa. Wa innama bu'itsu musyarri'an. Tapi saya diutus oleh Allah untuk menjadi contoh bagi orang lain. Kalau kita ini orang yang banyak lupanya sama Allah, kadang-kadang waktu tasyahud aja yang dibaca Al-Fatihah. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak melakukan hal tersebut, mau contoh siapa kita? Andaikan seorang Nabi yang sudah tua, kemudian istrinya mandul, tidak memiliki anak, terus kalau ada orang yang seperti kita, yang seperti itu, apa yang kita harus lakukan? Kalau Nabi tidak pernah merasakan apa yang kita rasakan, Nabi tidak pernah melakukan apa yang kita lakukan, tentu yang mereka lakukan bukan hanya sekedar perlakuan seorang manusia mahdhah secara sempurna, akan tetapi yang diinginkan adalah ini keberadaan mereka adalah contoh bagi umat. Oleh karena itu enggak boleh berani-berani kita berkomentar tentang Rasulullah SAW, walaupun kita meyakini 100% ada dalilnya, akan tetapi fil jinabin nabawi bagi Rasulullah SAW hal ini tidak boleh terjadi. Ketika kamu mengatakan bahwa Rasulullah SAW berada di dalam hati kamu, maka tunjukkan keberadaan tersebut dengan ucapan yang baik tentang baginda Rasulullah SAW. Kalau sudah Rasulullah SAW bersama kita, fala wa rabbika la yu'minun, mereka belum beriman hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga Nabi Muhammad SAW menjadi penengah bagi kehidupan kita. Kita mau keluar rumah, apakah pernah kita bertanya Nabi Muhammad kira-kira ridha enggak dengan apa yang kita lakukan?